Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita belajar bersama materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik, kalian akan dapat memahami tentang yang pertama yaitu benda-benda di sekitar kita. Yang kedua, alat ukur suatu benda. Dan yang ketiga, kita akan belajar bersama mengenai alat musik ritmis. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu bisa disebut juga sebagai ciri-ciri dari benda, bahwa yang disebut benda itu adalah segala sesuatu yang bisa menempati ruang dan memiliki massa atau wujud. Massa benda itu dapat diukur dengan cara ditimbang. Ya, itu artinya yang disebut sebagai benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, itu menurut kalian merupakan benda atau bukan? Betul, manusia, hewan, atau tumbuhan itu merupakan benda karena kita memiliki massa, karena kita memiliki wujud, bisa ditimbang juga. Ya, nah kalau yang bukan benda lalu seperti apa Ustazah? Sesuatu yang bukan benda adalah sesuatu yang tidak berwujud, yang tidak memiliki massa. Contohnya, misalnya apa? Misalnya yaitu cahaya, ada panas, ya, ada suhu, suara, itu kan tidak berwujud. Jadi itu bukan disebut sebagai benda. Nah, lalu benda sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada benda hidup dan benda tidak hidup. Ya, benda hidup itu contohnya seperti apa? Benda hidup itu contohnya seperti manusia, tumbuhan, binatang. Itu adalah benda-benda hidup karena mereka bertumbuh, ya, mengalami pertumbuhan seperti itu. Sedangkan benda-benda yang tidak hidup, benda-benda yang tidak mengalami pertumbuhan, yang tidak berkembang biak. Contohnya seperti apa? Ada batu, ada gelas, ada televisi, ada piring, buku, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu benda-benda di sekitar kalian ada apa saja sekarang ini. Ada apa saja benda-benda di sekitar kalian? Ada televisi mungkin, ada handphone mungkin, ada buku mungkin. Ya, coba kalian perhatikan benda-benda itu. Nah, setelah kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian itu semua, kita lihat apakah benda-benda itu semua memiliki sifat fisik atau tidak. Apa itu sifat fisik, Ustazah? Sifat fisik benda itu antara lain adalah warna, bentuk, wujud, atau ukuran. Nah, misalnya Ustazah punya satu benda. Ustazah punya botol minum. Ini benda. Botol minum ini benda mati atau benda hidup? Betul, botol minum ini benda mati, ya, karena dia tidak berkembang biak dan tidak bertumbuh. Dari pertama Ustazah beli sampai sekarang juga seperti ini bentuknya, tidak mengalami pertumbuhan, ya kan? Makanya botol minum ini disebut sebagai benda mati. Lalu sifat fisik dari benda ini apa? Sifat fisik dari benda ini, botol minum ini memiliki warna apa kira-kira? Betul, ini warnanya hijau. Sifat fisik yang pertama, botol minum ini berwarna hijau. Lalu bentuknya, bagaimana bentuk botol minum ini? Bentuknya apa ini kira-kira? Apa kotak?
Apa bola? Bukan, botol minum ini bentuknya tabung, ya, bentuknya tabung. Lalu ukurannya bagaimana Ustazah? Nah, untuk ukuran nanti kita akan hitung, kita akan ukur berapa sih panjang dari botol minum ini kira-kira, ya. Nanti ya kita hitung bersama. Baik, selain botol minum ini, Ustazah juga memiliki dua benda lagi. Apa? Ustazah memiliki penggaris, ya. Lalu Ustazah juga punya meteran. Nah, ini meteran namanya, ya. Nah, benda-benda ini itu, kedua benda ini itu disebut sebagai apa? Kedua benda ini disebut sebagai alat ukur. Ini adalah contoh dari alat ukur, ya. Nah, meteran itu sendiri jenisnya ada bermacam-macam, tidak hanya ini. Ini disebut meteran pita, karena bentuknya seperti pita, ya bukan? Lalu ada juga meteran roll, ada juga meteran saku, ya. Nah, masing-masing meteran itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur apa? Ya, kalau biasanya ini digunakan untuk para penjahit ya, untuk mengukur ukuran badan, bisa lingkar perut, lingkar pinggang, ya, lingkar dada dan segala macam. Ini bisa untuk mengukur, atau lingkar kepala mungkin, ya. Lalu ada juga meteran roll. Meteran roll itu untuk mengukur apa? Meteran roll untuk mengukur lapangan misalnya, karena itu membutuhkan meteran yang panjang sekali. Kalau meteran pita kan ini paling hanya 1 meter atau 1,5 meter. Sedangkan lapangan itu kan luas sekali. Itu digunakan meteran roll. Ada juga meteran saku. Kalau meteran saku itu biasanya digunakan untuk mengukur kayu misalnya, atau untuk mengukur tembok, seperti itu. Biasanya digunakan oleh ahli-ahli bangunan. Ya, seperti itu. Nah, setiap alat ukur ini memiliki angka-angka di dalamnya, ya. Kalian di rumah tentunya punya penggaris, bukan? Nah, penggaris ini memiliki angka-angka, ya, dan memiliki satuan. Satuan di penggaris ini biasanya sentimeter atau inci. Tapi yang biasa kita gunakan satuan dalam penggaris itu adalah sentimeter. Lalu bagaimana sih caranya mengukur suatu benda? Ya, tadi Ustazah sudah berjanji, Ustazah punya botol minum. Kita akan ukur kira-kira berapa ya panjang dari botol minum Ustazah ini. Kita akan menggunakan penggaris. Bisa kita gunakan penggaris, bisa juga kita menggunakan meteran pita tadi. Tapi untuk mempermudah kita gunakan penggaris saja ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu kita ukur dari ujung benda ke ujung benda yang lainnya. Ya, seperti ini. Lalu kita tempel dari angka 0, ya. Kita tempel sampai ujungnya, sampai tutupnya saja. Kita lihat angkanya. Yang pertama angka 0, yang pertama akan jatuh di angka berapa? Ternyata di angka 18. Ya, berarti panjang botol minum Ustazah ini ada 18 cm. Ya, di sini sudah tertera angka-angkanya. Ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan panjang penggaris ini. Setelah Ustazah tempelkan di benda yang akan Ustazah hitung, dimulai dari angka 0 di ujungnya, lalu di ujung satunya kita lihat ada di angka berapa? Ternyata ada di angka 18. Berarti panjang dari botol minum Ustazah ini adalah 18 cm. Bisa dipahami bagaimana cara menghitung suatu benda? Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Kalian bisa menghitung pensil kalian berapa ukurannya. Kalian bisa juga menghitung buku kalian kira-kira berapa senti. Seperti itu. Nah, benda-benda yang tadi Ustazah pegang seperti penggaris, botol minum, itu kalian tahu tidak terbuatnya dari apa bahannya? Itu juga salah satu ciri-ciri benda ya, atau sifat fisik benda ya. Nah, benda-benda yang tadi Ustazah pegang seperti penggaris, botol minum, itu terbuat dari bahan plastik.
Ya, itu bahan plastik itu bukan bahan alami atau bahan sintetis. Nah, coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kira-kira benda-benda di sekitar kalian itu terbuatnya dari bahan apa saja ya? Tentunya bermacam-macam kan? Ada misalnya meja kursi. Meja kursi itu terbuat dari bahan apa? Ada yang kayu, ya, ada yang rotan dan segala macam. Lalu seperti di belakang Ustazah ini, ya, di belakang Ustazah ini ada jadwal buket, ya, yang tertempel di dinding. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kertas, ya. Ada benda-benda di sekitar kita juga yang terbuat dari kertas, misalnya kardus, ya, atau buku. Itu kan kertas, ya. Nah, kertas itu sendiri, ya, bahan bakar kertas itu kalian ada yang tahu tidak? Kertas itu berasal dari apa? Bahan utama dari pembuatan kertas itu adalah berasal dari kayu, ya, dari tanaman, dari pohon yang ditebang, lalu kulit kayunya itu nanti akan menjadi bahan utama dari pembuatan kertas. Nah, untuk itu, ya, kita untuk melestarikan lingkungan, kita harus menghemat penggunaan kertas. Karena kertas itu terbuat dari kayu dan kayu itu berasal dari pohon. Pohon itu harus kita tebang terlebih dahulu agar kita bisa memanfaatkan kayunya. Nah, penebangan pohon itu tidak boleh dilakukan secara liar. Penebangan pohon itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang ada. Ya, penebangan pohon harus ada izinnya, tidak boleh sembarangan. Kalau orang yang menebang pohon sembarangan, tidak melalui izin, tidak sesuai dengan ukuran pohon yang sudah ditentukan atau usia pohon yang sudah ditentukan, itu disebut sebagai penebangan liar atau pembalakan liar, atau istilahnya adalah illegal logging. Itu dilarang, tidak boleh. Karena itu kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Karena itu merusak lingkungan. Ya, pohon itu hidupnya usianya itu puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Lama sekali suatu pohon itu akan tumbuh, ya kan? Kalau kita main tebang saja tanpa izin, tanpa aturan yang jelas, tentu itu akan merusak lingkungan sehingga bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan segala macam. Nah, ada juga sesuai dengan itulah kita harus tidak boleh merusak lingkungan, karena dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya adalah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, di dalam Quran surat Al-A'raf sendiri disebutkan bahwa kita itu tidak boleh merusak lingkungan. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah rahmat karunia dari Allah. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, tidak boleh dirusak. Oke. Nah, selain berbahan kayu, selain barang-barang yang berbahan kayu atau kertas, benda-benda dapat dibuat juga dari berbagai macam bahan. Misalnya tadi ada plastik, ada juga benda-benda yang terbuat dari besi, ada benda-benda yang terbuat dari kaca, dari plastik, batu bahkan. Nah, setiap benda itu dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Ya, coba kalian mengetuk kaca atau kalian dengan mengetuk kayu, kalian mengetuk kertas, itu bunyinya akan berbeda atau sama? Ya, bunyinya akan berbeda. Ya, itu memiliki bunyi yang khas. Nah, ada juga alat-alat musik yang menghasilkan bunyi atau irama yang khas juga. Ya, ada alat-alat musik yang jika diketuk dia tuh tidak bernada. Ya, ada alat musik yang tidak bernada. Alat-alat musik itu disebut apa? Alat musik yang tidak bernada itu disebut sebagai alat musik ritmis. Ya, alat musik ritmis itu contohnya seperti apa? Contohnya kendang. Kendang itu tidak ada nadanya, do, re, mi, fa, sol, tidak ada.
tetapi dia menghasilkan nada yang indah, itu disebut alat musik ritmis. Kalau piano, gitar itu mereka memiliki kunci atau memiliki not tangga nada sendiri. Tapi jika kendang misalnya atau tifa atau triangle atau kastanyet, marakas, itu alat-alat musik yang tidak memiliki nada tetapi menghasilkan suara yang indah juga. Bisa juga untuk dijadikan sebagai alat musik. Itu disebut alat musik ritmis. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari Ustazah kali ini ya. Insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran yang lain. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat ya dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat belajar. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.